Alhamdulillah jamaah kembali lagi di Islam itu Indah bersama Fiosdin DS. Ya temanya hari ini adalah jangan takut uban. Uban kok takut. Yuk langsung kita ngobrol lagi sama jamaahnya. Kayaknya belum disapa sama Kinos pagi hari ini. Yang sebelah kanan kerudungnya kombinasi biru tua dan biru lebih muda. Coba dari mana Ibu? Juru bicaranya mana? Silakan Ibu. Nih Bu, nih. Silakan dari mana Bu? Yang jujur jawabnya Bu. Dari kami dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Toli-Toli Sulawesi Tengah. Teman-teman Kasih lagu. saudaranya Pak Ustadz. Iya, kasih lagunya dong, lagu Toli-Toli. 1, 2, 3 apa? Ada lagunya nggak? Toli-toli tahu 1, lagunya. 2, 3. Ibu. Ya. Ungan kabetan si matang dei leok dondo. Lakuan ampir tara angga dampal ogo amas kombo. Ini luar biasa. Terima kasih selamat datang di Islam itu Indah ya ibu-ibu dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Saya tahu artinya tuh. Artinya Pak? Jangan kebanyakan makan dondong ya. Bu. Aduh. Baik, langsung kita ke sebelah kiri. Ini kombinasi pink dan juga warna apa Ustazah nih? Takutnya salah Kinos warnanya yang bawahnya apa nih? Fuchsia. Fuchsia. Pink dan fuchsia. Mungkin juru bicaranya dari mana Ibu? Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Ataswik PWP Pertamina Mor 3 Keramat Jakarta. Keramat Ada lagu- Jakarta. ada Dada lagu dulu juga, Bu. buat saudara di Keramat. Ada lagunya mungkin Bu dari 1, 2, 3. Salawat ah. Salawat. 1, 2, 3. Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. tepuk tangan. Ibu, ubannya udah banyak belum Bu? Sudah. Ubannya udah banyak. Sudah. Suka Alhamdulillahirabbil Bu, alamin. bangga nggak punya uban? Luar biasa, saya bangga. Katanya kalau udah punya uban udah mapan Bu. Aduh, katanya. alhamdulillah, amin, amin ya rabbal Suka alamin, minta dicabutin insyaallah. sama anaknya enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak, saya biarkan. Karena itu memberikan introspeksi bagi diri saya sejauh mana saya di dalam dunia Masya ini. Allah, insyaallah. luar biasa. Selamat datang di Islam itu Indah ya ibu-ibu yang di sini. Yuk sekali lagi kita fokus pada tema kita hari ini. Jangan takut uban sama uban kok takut. Nih Pak Ustadz kalau ngomongin uban kira-kira hukumnya di Islam sendiri uban itu seperti apa sih? Oh iya, baik. Silakan Pak Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang uban. U B N uban. 1, 2, 3 uban. Siapa yang punya uban angkat tangan? Di rumah angkat tangan juga. Yang tidak punya uban? Oh, iya. Ingat umur Mas Adi. Ini sekarang yang nggak punya uban. Iya. Oh ya udah saya nggak. Kalau membicarakan tentang uban, alhamdulillah sikapilah segala sesuatu dengan baik. Karena jangan takut dengan adanya uban. Karena uban itu pertanda sesuatu yang luar biasa buat kita. Justru saya pernah kaget. Kenapa saya tidak punya uban? Pernah ada rasa takut. Loh, umur saya sudah hampir 40 kok belum punya uban. Iya, dan ketika aku diberitahu sama yang lagi ngerjain rambut saya. Tukang cukur maksudnya. Apa namanya? Hairstylist. Iya itulah, hairstylist. Pas dia bilang, Ustadz sudah ada tulang ikannya. Kalau di bahasa halusnya tulang ikan. Lagi nongol. Ah ternyata apa? Mecin. Oh mecin. Oh di sini mecin. Oh luar biasa. Itu bagus sebenarnya. Mohon maaf banyak yang takut. Aku kalau bicara uban PR juga ya. Karena kalau bicara uban pasti orang akan ini lagi di rumah. Pasti akan berbicara uban itu tanda kematian. Tadi pada gembira, uban. Tanda kematian. Karena suatu ketika Nabi Daud alaihissalam, Nabiullah yang luar biasa mulia, beliau pernah bertanya kepada malaikat maut. Malaikat maut, kalau mau cabut nyawa saya, beri aku surat. Walhasil tidak lama kemudian malaikat maut datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Mesti dibawa ke toli-toli nih.
tahu aja, aku mau ke Toli-Toli tahu. Tanggal 15. Ini malaikat maut mau ngapain datang ke sini? Mau cabut nyawamu. Kata Nabi Daud, mana suratnya? Katanya ada perjanjian, ada surat. Ada suratku, tapi kamu belum tahu, belum lihat. Padahal saya sudah kirim surat. Suratnya mana? Rambut memutih. Itu suratnya malaikat maut. Ibu langsung pegang hidungnya. Takut ya Bu? Mohon maaf ya, ternyata dalam pandangan Islam, uban itu sebagai kemuliaan dan kelembutan. Amin. Jadi orang yang punya uban pertanda dia menjadi orang yang mulia. Dan yang kedua, tanda uban itu sebagai cahaya bagi orang mukmin, sebagai peningkat untuk pengangkat derajatnya. Jadi cahaya, jadi jangan pernah mencabut uban. Berarti ketika kita mencabut uban, kata Nabi, kalau kau cabut berarti engkau mencabut kemuliaanmu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali dapat uban juga bertanya, kenapa ada uban seperti itu? Itu tanda kemuliaan sebenarnya. Kemudian uban itu selain dari tanda kemuliaan, pengangkat derajat, ternyata uban itu adalah sebagai peringatan tentang kehidupan di dunia ini akan ada akhirnya. Sebenarnya jadi ada proses dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Dan tua. Dan yang terakhir adalah uban sebagai tanda fisik untuk pengingat. Tanda fisik bahwa kita sudah tua. Karena kadang-kala ada orang tidak sadar kalau dia sudah tua. Masih main gaple. Masih dugem. Masih dugem. Padahal rambutnya udah memutih. Padahal itu sebagai peringatan. Tidak malu sama umur. Sebenarnya orang-orang yang seharusnya diberikan peringatan oleh Allah dengan datangnya uban. Seharusnya makin dekat kepada Allah. Karena menganggap dirinya sudah mendekati ke akhirat. Untuk melangkah ke akhirat. Makanya ketika datang uban, maka sikapilah uban itu sebagai apa? Peringatan buat diri kita. Nah lo. Tapi kan anak muda kadang-kala ada ubannya. Banyak Pak Ustadz, Kinas juga udah ada nih. Kata waktu kecil aku dibilangin kalau ada uban itu, kalau anak muda ada ubannya karena dipipisin kucing. Serius, banyak ya mitosnya banyak ya, Mitosnya mitosnya kayak banyak. gitu, ya. Nah, kalau Ustazah sendiri udah ada Ya. ubannya belum? Nggak boleh kasih tahu kan saya pakai jilbab. Oh iya bener ya, Ibu jangan Tapi kasih tahu Bu. ada nggak? Kan udah dijawab nggak boleh kasih tahu. Mau ada uban nggak ada uban Tapi nggak aku boleh udah dikasih tahu tadi. tahu. Waktu aku bilang, siapa yang ada ubannya? Ustaz Zoki begini. Enggak tunjuk tangan. Tapi Ustazah, banyak yang bilang kalau rambut putih atau uban itu nggak boleh dicabutin. Iya, Sebenarnya bahaya dan betul. hukumnya itu seperti apa sih kalau nyabutin rambut putih? Iya, Kinas nyebutin uban nggak? Kina suka, Oh, suka ya. jujur aja Kina suka, apalagi jadi inget Mama kalau uban. Mama tuh kalau dicabutin rambut putihnya seneng banget, jadi dia biar tidur. Oh gitu. Mama, assalamualaikum Ma, I miss you. Silakan. Baik, Kinas Ustazah. terima kasih. Kita akan membahas masih mengenai uban ibu-ibu. Menarik sekali bahas mengenai uban. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang hukum mencabut uban. Gimana Bu kira-kira hukumnya? Makruh. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan hukum mencabut uban adalah makruh. Makruh adalah apabila kita melakukan, kita tidak berdosa, apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Jumhur ulama mengatakan mencabut uban adalah makruh, walaupun sebagian ulama mengatakan itu haram. Tapi tentu saja mengetahui hal ini membuat kita tidak lagi mau untuk dicabut ubannya. Kan ada orang tua yang iseng cabut satu, Rp1.000, cabut dua, Rp2.000 gitu kan Bu? Aku dulu gitu. Ada tetangga saya, aku dapat uang 1.000 kalau satu kali, enggak Iya. 100 waktu itu deh. Oh 100. Waktu itu 100. Iya, jadi tidak ada lagi yang mencabut uban. Karena apa bahayanya? Pertama, bahayanya adalah alasan-alasan medis. Kok bisa? Iya, karena ketika uban itu apa sih? Rambut yang tadinya gelap menjadi putih warnanya. Dan biasanya terkait karena usia, walaupun ada anak-anak muda yang mengalami uban karena faktor genetik atau asupan dari nutrisi yang dimakannya. Sehingga membuat rambutnya menjadi memutih. Alasan medis apa? Ketika ada uban sebenarnya melaninnya itu berkurang. Melanin berkurang membuat rambut menjadi putih. Dan kalau uban itu dicabut maka akan merusak selaput kepala dan merusak akar dari rambut itu sendiri. Rambut tambah tipis sementara uban tambah banyak. Itu alasan medisnya. Kenapa kita tidak boleh untuk mencabut uban karena alasan kesehatan merusak selaput kepala. Kemudian yang kedua, ada keutamaan-keutamaan. Di dalam sebuah riwayat, banyak riwayat sebenarnya yang menerangkan tentang bahayanya atau keutamaannya ketika kita memelihara uban. Tentu saja uban adalah sebagai cahaya di akhirat kelak, di hari akhir kelak. Dan satu uban adalah satu kebaikan, dihilangkan satu dosa dan diangkatkan derajatnya oleh Allah. Satu uban.
Bagaimana dengan begitu banyak uban di kepala kita, cahayanya banyak, pahala yang didapatkan banyak, dosa yang digugurkan banyak, diangkat derajatnya oleh Allah. Itu dari sisi agama. Kemudian yang ketiga, bahaya ketika kita mencabut uban adalah kita tidak mentaati perintah agama. Kok bisa? Iya, karena Allah dan Rasulnya mengatakan ada rambut-rambut, bulu-bulu yang boleh dicabut, yang nggak boleh dicabut, ada juga yang boleh dibiarkan begitu saja. Apa saja rambut-rambut yang harusnya dihilangkan adalah rambut, apa Bu? Rambut ketiak, itu harus dihilangkan. Kalau nggak bau badan nanti. Kemudian rambut apa lagi yang harus dihilangkan? Rambut? Masa rambut hidung, Mas Adi? Apa yang harus dihilangkan apa lagi? Rambut antara masa dua paha. bulu hidungnya sampai panjang kan? Iya, Antara kalau dua nggak paha. dipotong. Iya betul, rambut yang harus dihilangkan selain rambut ketiak adalah rambut kemaluan. Begitu pula dengan kumis yang sejatinya sebaiknya dipendekkan. Itu aturan-aturan dalam agama. Apa rambut-rambut yang tadi nggak boleh ya, apa yang dibolehkan untuk dipotong? Rambut kita ini boleh kalau memang perempuan ingin dipotong, boleh asal tidak menyerupai laki-laki dan atas izin dari suami kita. Kalau suami bilang, "Ma, rambutnya maunya sepinggang aja, maunya sebahu aja," kita ikuti perintah suami kita. Tapi perempuan diharamkan mencukur rambutnya. Memendekkan boleh, tapi mencukur nggak boleh. Ada jenis perempuan zaman sekarang yang rambutnya dicukur di sini, botak di sini, Bu. Bedanya apa Ustazah? Potong sama cukur? Potong sama cukur. Cukur kan jadi botak. Hati-hati Uma, hati-hati Uma. Kenapa? Dinos ada tempat cukurnya dia. Termasuk juga para laki-laki. Laki-laki itu nggak boleh mencukur rambutnya setengah botak, setengah ada. Setengah botak, setengah ada. Namanya koza, itu juga nggak boleh. Depan ada rambut, belakang botak dan sebagainya. Kata Rasul apa? Rambutnya ditumbuhin semuanya atau dicukur semuanya? Nah seperti itu. Terus apalagi rambut-rambut yang tidak boleh untuk dihilangkan adalah salah satunya uban dan rambut-rambut yang ada di wajah. Jadi kalau cukur alis itu nggak boleh, Bu. Allah melaknat orang-orang yang mencabut bulu-bulu di wajahnya. Termasuk salah satunya yang mencabut alis, yang mencukur alis. Tapi gimana kalau perempuan punya rambut di atas bibir atau di bawah bibir? Ada ya perempuan yang punya kumis, ada yang punya janggut. Katanya nggak boleh mengambil rambut yang ada di wajah. Berarti dekat bibirnya ada bulu. Berarti dia punya Yeah. kumis, punya janggut. Perempuan boleh nggak untuk mencabutnya? Boleh, karena perempuan itu tidak wajar kalau punya kumis, punya janggut. Makanya boleh untuk dihilangkan. Tapi kalau laki-laki kumisnya dipendekkan, janggutnya dipelihara. Itu dia. Elah, tuh. langsung megang jenggot. Padahal palsu tuh. Jadi itu ya Bu, jadi kita sudah paham kalau kita mengikuti perintah Allah. Kalau misalnya ada uban tapi ubannya ada di alis ya jangan dicabut. Jadi kita sudah paham mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan yang keempat, ketika kita mencabut uban apa bahayanya? Lupa pada kematian. Kok bisa? Ya karena identiknya uban itu dekat dengan usia-usia orang yang sudah banyak usianya. Saya nggak katakan tua ya Bu, tapi usianya sudah banyak. Artinya uban sejatinya adalah reminder, pengingat bagi seseorang akan usianya. Sudah berapa banyak amal yang dikerjakannya selama berpuluh-puluh tahun. Ingat usia dari umatnya Rasulullah SAW adalah 60-70 tahun saja. Kalau sudah di atas itu berarti bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uban menandakan orang tersebut banyak pengalamannya, bijaksana dalam menghadapi persoalan kehidupan, matang, sudah menjadi contoh pembelajaran bagi anak-anak muda. Sehingga sepatutnya orang-orang yang sudah beruban maka bersikap zuhud, bersikap sederhana dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena uban pengingat akan kematian. Itu dia. Kinos. Uma bisa tambahin dong tadi yang rambut itu batas rambut motong itu aku pernah baca di hadis itu batasnya di bahu. Jadi kalau laki-laki tidak boleh melewati Bahu. ini Takut turun ke kayak bawah. perempuan. Kalau perempuan tidak boleh di atas ini. Jadi Oh, batasnya gitu. di pundak ini. Jadi tadi hukumnya mencabut uban rambut putih itu makruh ya? Ya, makruh. Oke, terus tadi yang tadi kumis? Kalau Kumis laki? itu dipendekkan. dipendekkan. Dirapikan. Dirapikan, pelihara jenggotnya. Tapi jenggotnya udah. Itu ada jenggot. Tapi gak banyak Alhamdulillah. Ustazah. Nggak Ntar coba apa-apa. deh banyakin lagi. Teman saya hanya 7 karena dipelihara jadi banyak. Gak ada Pak, ini kosong tengahnya. Iya Ustaz Syam juga kosong tengah, jarang-jarang kita ya. Iya. Gak apa-apa lah, mungkin Aduh, belum pengen gennya. Menarik ya tentang uban ya. Jangan langsung cabutin, tenang aja tetap cantik kok Bu. Kita ntar lanjut ya, jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
lihat siapa. Ya, ketakwaan itu hanya bisa diraih dengan akal yang sehat. Ih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.